Selamat bergabung kembali dengan Tinta Pena di Anong-Anong TV. Di edisi kali ini, Tinta Pena akan mengisahkan salah seorang tokoh yang di barat dikenal dengan nama Samson. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, silakan dukung kanal ini dengan mengklik tombol subscribe, like, dan share, serta tinggalkan pesan pada kolom komentar. Bagaimana kisahnya? Selamat menyaksikan. Samson merupakan tokoh yang amat begitu terkenal. Dan saking terkenalnya, tokoh ini kemudian banyak menjadi inspirasi sutradara dunia untuk membuatkannya film. Di barat, Samson dibikinkan film dengan judul Samson and Delilah. Di Indonesia sendiri ada film Samson Betawi, yaitu seseorang yang digambarkan memiliki kekuatan melebihi badak hanya dengan azimat bulu ketiak. Samson dalam sejarah dan agama Islam digambarkan sebagai tokoh nyata yang pernah hidup. Kisah mengenai Samson dikisahkan dalam beberapa hadis yang terdapat dalam berbagai kitab hadis. Di antaranya terdapat pada kitab Riyadhus Shalihin. Bahkan bukan hanya sampai di situ saja, kisah mengenai tokoh ini juga dianggap menjadi sebab dari turunnya surat Al-Qadar dalam Al-Quran, yaitu suatu surat yang khusus membahas mengenai turunnya malam Lailatul Qadar di bulan puasa. Samson dalam dialek Arab dilafalkan dengan kata Sam'un al-Ghazi. Tokoh ini digambarkan sebagai nabi yang tidak mempunyai pengikut. Samson merupakan nabi yang turun di tengah bangsa Israel Palestina. Meskipun sendirian dan tanpa pengikut, ia berjuang menegakkan kebenaran dan tidak canggung dalam menentang penguasa Israel yang kala itu digambarkan sebagai penguasa yang zalim. Penentangan Sam'un pada penguasa Palestina kala itu menyebabkan kemarahan sang penguasa. Ia lalu diburu, dicari, bahkan kepalanya dihargai mahal oleh penguasa. Pendek kata, penguasa menghendaki penangkapan Sam'un, hidup atau mati. Pada suatu hari, Nabi Muhammad memberikan wejangan kepadanya para sahabatnya dengan mengabarkan mengenai seorang nabi yang bernama Sam'un. Beliau menjelaskan bahwa nabi itu kelak akan memasuki surga dengan menenteng pedang tanpa satupun pengikut. Nabi Muhammad pun kemudian menjelaskan secara detail mengenai kisah Sam'un, yang pada intinya nabi tanpa pengikut itu waktu hidupnya dihabiskan dengan beribadah dan berjuang hingga akhir hayatnya. Selama 1000 bulan atau 83 tahun, ia konsisten beribadah dan berjuang. Di malam harinya, ia beribadah kepada Allah, sementara pada siang harinya berjuang menegakkan agama Allah. Sebagai seorang nabi, Sam'un juga dikisahkan memiliki mukjizat. Di antara mukjizatnya adalah dianugerahi tenaga yang begitu kuat, mampu melunakkan besi, sampai pada mampu menghancurkan bangunan yang kokoh hanya dengan mendorongnya. Setelah mendengar kisah mengenai kehebatan Samson dalam ibadah dan berjuang dalam agama, para sahabat Nabi yang mendengarkan kisah itu justru bersedih. Sebab kebanyakan di antara mereka baru masuk Islam dalam usia tua, yang membuat mereka berkecil hati. Dalam hati mereka semacam pesimis dan merasa tidak mungkin mendapatkan surga, sebagaimana Samson yang selama 1000 bulan sudah beribadah dan berjuang demi agamanya.
Sementara para sahabat hanya baru beberapa tahun atau bahkan hanya beberapa bulan saja masuk Islam. Setelah peristiwa kesedihan berjamaah yang dialami para sahabat, rupanya kemudian Allah menjawab kegalauan para sahabat dengan menurunkan surat Al-Qadr. Surat yang terdiri dari 5 ayat yang berbunyi, "Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar." Surat Al-Qadr memberikan kabar gembira bagi para sahabat dan umumnya umat Islam bahwa meskipun secara kuantitas tidak akan mampu menyamai Sam'un soal ketulusan ibadah dan perjuangan yang konsisten yang dilakukannya selama 1000 bulan, akan tetapi para sahabat tetap bisa seperti Sam'un jika mereka secara tulus beribadah kepada Allah tepat pada malam Lailatul Qadar, yaitu suatu malam yang terdapat di dalam bulan Ramadan yang ganjarannya sama bahkan lebih utama dari ibadah yang dilakukan Sam'un yang dilakukan selama 1000 bulan. Setelah turunnya surat Al-Qadr, para sahabat kemudian bergembira. Mereka berbondong-bondong melakukan ibadah, mengharapkan keridhaan Allah pada bulan Ramadan, sambil berharap mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Demikian kisah tentang Sam'un. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Salam meduluran.